selamat malam teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 135. Dan ternyata 4 hari lagi kita akan selesai maraton live-nya. Jadi ini adalah salah satu bintang tamu yang aku udah janjikan. Aku akan undang orang-orang yang mungkin dulu pernah berpengaruh ataupun yang berpengaruh di media sosial. Nah, siapakah dia? Ya, kalau yang udah lihat posternya pasti udah tahu ya. Dia adalah Dr. Wisnu Nalendra Tama, spesialis saraf konsultan. Jadi Dr. Wisnu ini salah satu dokter yang membantu di awal-awal Dikdok melakukan Instagram live edukasi. Terakhir itu di 2021, itu tahun Dikdok berdiri. Jadi di episode 17. Bayangin, terakhir ngobrol di episode 17 dan kita reuni malam ini di episode 135. Hai Kak Novi, oke. Aku udah gak sabar nih mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Wisnu karena udah lama banget gak ketemu secara langsung. Kita undang langsung Dr. Wisnunya, yuk. Hai Kak Titin, wah hai Kak Eka. Ini aku lagi undang Dokter Wisnunya ya guys. Jadi ini nyeri boyok, bahasanya emang sengaja digituin supaya lebih lebih kental sama Indonesianya. Sebenarnya itu sama kayak nyeri pinggang sih guys. Kita masih tunggu Dokter Wisnu dulu. Udah diundang. Hai dok, oke nih dokter yang udah ada, aku undang lagi coba ya. Udah aku undang dok, boleh diterima? Lagi ngapain teman-teman yang lagi nonton? Ada masukan nggak ya? Nanti kalau habis Instagram live maratonnya selesai, Dikdok mau dikasih challenge apa nih? Coba nanti boleh DM ke Dikdok deh. Kira-kira apa? Tapi jangan 1000 maraton ya guys. Wow, itu lama sekali. Nggak kuat. Kita nunggu Dokter Wisnu dulu nih, terima undangannya. Undangannya masuk nggak ya dok? Saya udah undang kok. Nah, sambil nunggu Dokter Wisnu nih teman-teman, kita kan ngobrolin soal nyeri boyok dan kesemutan kaki. Kenapa? Tadi itu kita sempat ngobrol sebentar. Oke, nggak dapat bergabung. Bentar, coba dokter yang undang, atau coba dokter update dulu Instagramnya dok. Biasanya kalau Instagramnya belum diupdate, belum bisa masuk. Ini coba saya undang lagi dok. Nah, nyeri boyok nih guys. Nyeri boyok tuh, lah udah bisa. Hai dok, assalamualaikum, Assalamualaikum. Malam mbak. Aduh, ketemu lagi. Baik dokter. Lagi di mana? Lagi di luar? Lagi di luar, ada perlu. Lagi jalan-jalan dokter Wisnu. Salam kenal lagi ya, kita ketemu lagi setelah ternyata terakhir dokter sama saya itu ngobrol yang di live IG tuh tahun 2021 ya dok. Udah lama banget dan itu episode terakhir 2021. Ini dokter Wisnu mau balik lagi. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Iya, sama-sama. Nih teman-teman, kayaknya dokter Wisnu tuh lagi sibuk banget. Kayaknya kurusan ya dok ya sekarang? Ya? Lagi kurusan dokter sekarang ya? Masa sih? Efek kamera. Oh iya, efek kamera. Ya memang kurusan sih. Nah ini dokternya, semoga sehat-sehat ya dok walaupun kurus gitu. Iya. Nah teman-teman, kita kenal dulu nih sama dokter Wisnu, karena kemarin juga dokter baru mendapatkan satu profesi, bukan profesi sih, satu tanggung jawab baru gitu ya di salah satu pelayanan kesehatan di Jakarta. Mungkin dokter boleh update nih, dokter sekarang aktivitasnya ada di mana aja kalau di Jogja? Oh ya, jadi di Jogja saya berpraktek sebagai dokter spesialis saraf di beberapa tempat, yang pertama di Rumah Sakit Siloam Jakarta dan di Rumah Sakit Sarjito. Di Rumah Sakit Sarjito untuk di bagian saraf saya terutama di subdivisi penanganan nyeri atau pain management. Makanya ini topiknya mesti nggak jauh-jauh dari nyeri boyok. Iya. Berarti di 2 tempat itu ya dok, full Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Minggu libur. Udah Minggu libur, kok ganggu lagi ya untuk IG live, maaf ya dok. Oke. Ya itu tadi teman-teman, jadi dokter Wisnu ini offline-nya di Yogyakarta, nanti teman-teman boleh lihat kembali. Nah dok, seperti yang dokter bilang, dokter juga di Sarjito kan juga di bagian nyeri ya, di bagian nyeri gitu. Nah ini judulnya saya suka banget, tadi saya sempat Google kan, ini nyeri boyok apaan sih dok? Kayaknya Indonesia banget gitu, dan kayaknya tua banget. Dok, nyeri boyok itu sebenarnya apa sih dok dalam medis?
Ya, ya jadi nyeri boyok ya kalau mungkin kita udah biasa dengan bahasa Jawa, kayaknya ini bahasa Jawa. Jadi boyok itu punggung bawah lah, sekitar pinggang, punggung bawah seperti itu. Jadi nyeri boyok itu nyeri di daerah punggung bawah. Ya memang kalau secara sekilas sih kayaknya tadi tua banget nih, jadi kayaknya kesannya penyakit orang tua, tapi sebenarnya juga banyak juga pasien-pasien nyeri boyok itu yang usia produktif, usia muda, bahkan masih anak-anak mahasiswa, anak sekolah SMA, itu juga cukup banyak juga yang mengalami itu. Jadi sebenarnya bukan penyakit yang hanya di usia lanjut. Artinya memang kita semua perlu waspada gitu. Karena ini kalau dibilang pernah mengalami hampir 90% orang lah, lebih dari itu bahkan pasti pernah. Nah, gitu. Jadi tinggal bagaimana mengetahui apakah itu bahaya atau enggak. Oke, berarti dokter dan saya pun kayaknya pernah mengalami nyeri boyok kayaknya maksudnya dok ya. Iya. Oke, nyeri punggung bawah tadi kalau dalam bahasa medisnya dok ya sebenarnya. Oke, nah ini penyebabnya kalau mungkin secara orang awam mungkin mikirnya apakah karena kelamaan duduk atau penyebabnya itu sebenarnya apa dok kalau nyeri boyok ini? Ya, untuk penyebab, jadi penyebab secara umum itu sebagian besar ya, katakanlah 80% lebih, itu sesuatu yang sifatnya tidak spesifik. Misalnya terkait dengan kekakuan otot, peregangan otot yang berlebih, postur yang kurang tepat, sehingga memang tidak ditemukan kelainan-kelainan yang serius, itu yang pada umumnya yang sebagian besar kita rasakan. Tetapi perlu disadari bahwa nyeri boyok itu pada sebagian kecil kasus itu disebabkan sesuatu yang serius atau agak serius. Artinya walaupun dia persentasenya nggak banyak, tapi kita kadang perlu waspada kalau kita mengalami nyeri boyok. Tapi ya nggak harus selalu berpikiran yang serius itu ya, artinya kita bisa mendeteksi. Nah, apa yang serius itu misalnya nih, ada tumor atau kanker di tulang belakangnya, misalnya itu. Atau ada infeksi di tulang belakang di punggung bawahnya, misalnya TBC tulang, TB tulang misalnya itu. Nah, itu. Atau ada patah tulang, jadi tulang punggungnya itu remuk atau biasanya disebut kompresi, jadi terkompresi harusnya yang tingginya segini, kemudian dia ada yang remuk menjadi sekian, 50% lebih berkurang. Itu menjadi hal-hal yang serius yang harus diwaspadai. Tetapi ya kembali lagi, sebenarnya 80% lebih itu tidak disebabkan oleh hal yang serius itu. Oke. Nah, mungkin menariknya ini di penjelasan dokter barusan tadi 80% itu penyebabnya itu disebabkan bukan karena hal yang serius, tapi ternyata 20% ini sangat serius. Tadi dokter udah kasih tahu penyebabnya. Berarti kita tahu itu serius atau nggak serius setelah melakukan pemeriksaan, dok? Ya, jadi memang pada kasus yang dicurigai serius tentu saja harus diperiksa sampai terbukti. Misalnya contohnya ada tumor tulang belakang, kemudian harus di MRI, baru kemudian nampak ada tumor itu. Tetapi kan tidak semua orang dengan nyeri punggung bawah itu kemudian harus menjalani MRI. Ya, gitu. Nah, sehingga mungkin di sisi masyarakat yang non medis mungkin juga perlu mengetahui atau paling tidak men-screening diri sendiri nih, kalau misalnya ada nyeri punggung bawah tuh kira-kira ini aku serius nggak ya gitu. Jadi punya apa yang harus dinilai gitu. Nah, beberapa contohnya misalnya kalau tadi ada yang tulangnya remuk, misalnya ada patah tulang, remuk dan lain-lain, itu biasanya terjadi setelah cedera. Jadi setelah cedera kemudian tidak lama mengalami nyeri punggung bawah yang kemudian mengganggu makin berat. Nah, ini perlu diwaspadai, jangan-jangan ada permasalahan pada tulang setelah cedera. Kemudian tadi yang serius yang kedua adalah ada tumor atau keganasan di tulang belakangnya. Nah, sebagian besar keganasan di tulang belakang itu akibat dari penyebaran kanker atau tumor di organ lain. Gitu. Jadi misalnya, mohon maaf, ini sedang mengalami atau pernah atau baru saja menderita penyakit tersebut, misalnya tumor atau kanker di organ lain, payudara atau mungkin paru-paru dan lain-lain, kemudian kok tumbuh menjadi nyeri punggung bawah yang terus-terusan tidak hilang-hilang. Nah, ini perlu diwaspadai, bukan lagi yang 80% jangan-jangan, tapi masuk yang 20% karena curiga ada penyebaran. Atau kemudian infeksi TBC atau infeksi kuman yang merusak tulang belakang. Nah, itu biasanya apa? Biasanya
ada tanda-tanda infeksi, misalnya nyeri punggung bawah, tapi juga sambil ada demamnya, demam nggak hilang-hilang, badannya lemes, kayak orang yang mengalami demam ya, penyakit infeksi pada umumnya itu, demam, lemes, nggak semangat, lesu, dan seterusnya, tapi tambah nyeri punggung bawah. Nah itu jangan-jangan itu ada proses infeksi di punggung bawahnya. Nah, terus tanda yang terakhir ini yang kadang yang tadi itu tidak ada tanda serius dari patah tulang, infeksi, kemudian penyebaran kanker, itu mungkin tidak ada di situ, tetapi ada tanda lain gitu, bahwa mungkin ada proses serius di tulang belakang kita. Misalnya nyeri punggung bawah kita ini disertai kaki kita itu kelemahan, jadi tungkainya itu agak lemah, jadi kekuatan saraf untuk menggerakkan kakinya juga berkurang. Padahal saraf itu bersumber dari tulang belakang kita, di sekitar tulang belakang. Artinya ada sesuatu yang sampai merusak saraf gitu. Padahal saraf itu diproteksi benar, kok sampai rusak, pasti jangan-jangan ada sesuatu yang serius di situ. Termasuk ada gangguan BAB, BAK, nah termasuk juga ini yang jadi topik, makanya disambungkan nyeri punggung bawah dan kesemutan itu tadi. Nah, kesemutan sepanjang kaki, dia bisa satu kaki atau kedua kaki, yang kemudian dia menyertai nyeri punggung bawah, mungkin itu adalah salah satu tanda ada problem yang serius di tulang belakang kita. Walaupun kalau hanya kesemutan saja mungkin juga belum tentu, tetapi sudah harus meningkatkan kewaspadaan, paling enggak itu. Oh, oke. Ini mungkin teman-teman saya juga baru tahu kayaknya dok, kalau pusat saraf itu ada di tulang belakang. Jadi maksudnya kalau mungkin teman-teman atau sekarang kayak sering banget tiba-tiba kakinya kesemutan, bisa jadi ada something gitu, ada kayak kecurigaannya, boleh ditingkatkan. Nah, nanti boleh dok disambungkan lagi. Tadi kan gambarannya dokter Wisnu udah bilang gitu ya. Terus kalau nih misalnya teman-teman yang nonton yang ngerasa kayaknya emang udah sering nyeri boyok sih, terus kayaknya juga sering kesemutan gitu, baik tangan ataupun kaki, misalnya lebih sering juga lagi. Nanti kalau mereka misalnya periksa, urutan pemeriksaannya itu biasanya gimana sih dok? Kalau misalnya dari yang ringan, terus sampai sedang sampai ke berat. Ya, berarti tahapan pemeriksaan nanti dokter kira-kira akan ngapain nih? Biasanya tentu saja kalau kita periksa ketemu dokter, nah itu akan digali, dieksplorasi nih apa yang dialami oleh pasien ini, nyeri punggungnya seperti apa, apakah dia memang tadi ada kecurigaan tanda bahaya. Jadi tanda bahaya itu tadi selain dari sisi non medis juga harus waspada, dari sisi medis dokter itu juga akan menggali hal-hal tersebut gitu. Kalau memang ada, maka dokter akan action lebih lanjut bahwa ini harus periksa ini. Pada umumnya tadi dokter akan menggali dari riwayatnya tadi, kemudian akan melakukan pemeriksaan pada fisiknya. Pemeriksaan fisiknya terutama karena keluhan nyeri punggung bawah, maka akan dilihat nih punggungnya. Jangan-jangan tanpa disadari memang sudah ada kelainan bentuk, misalnya skoliosis berat. Skoliosis itu yang bengkok gitu ya, atau bengkoknya ke depan. Jadi kalau skoliosis itu ke samping, dia bengkok ke depan, atau kifosis terlalu membungkuk sekali sampai ada tulang belakangnya yang menonjol ke belakang, misalnya kita sebut sebagai gibus. Nah, itu biasanya karena sudah ada yang remuk, kemudian tulangnya menonjol ke belakang tanpa disadari oleh pasien. Nah, itu juga tanda bahaya. Yang kedua, ditekan. Ya, biasanya ditekan, nyeri. Kalau ditekan ringan saja sudah nyeri tulangnya, itu jangan-jangan ada problem yang serius. Nah, selanjutnya juga diperiksa fungsi sarafnya, karena tulang belakang itu di balik dari tulang belakang itu ada saraf-saraf yang akan menuju ke kaki. Jadi makanya dokter itu akan memeriksa kakinya meskipun hanya keluhan di tulang belakang gitu. Periksa kakinya apakah ada kelemahan kaki, ada gangguan sensoris itu rasa ya, rasanya juga mungkin menurun atau ada gangguan, kemudian dan beberapa pemeriksaan lain. Termasuk kadang dokter akan menanyakan nih, ada gangguan PAP, PAK enggak? Karena salah satu fungsi saraf tadi adalah mengontrol PAP dan PAK. Jadi kadang nyeri punggung bawah dan kok agak susah nahan berkemih ya, PAK-nya agak susah, jadi agak ngompol gitu. Nah, itu juga jadi tanda bahaya, gejala saraf itu, dan harus dicurigai yang serius gitu. Kalau memang tidak ada itu semua, jadi biasanya aman, maka biasanya tidak harus buru-buru MRI, tidak harus buru-buru rongsen dan seterusnya. Makanya kadang kalau orang kadang, dok saya maunya MRI ini dok, gini. Nah, tapi setelah diperiksa
sebenarnya tidak perlu, maka kita edukasi. Sebenarnya tidak harus segera di MRI. Tapi kalau ada tanda-tanda tersebut, maka paling tidak ada pemeriksaan entah rongsen, MRI sesuai indikasi. Seperti itu. Oke, mungkin ya maksudnya kayak kita orang awam mungkin pengennya kayak buat make sure taunya pemeriksaan itu cuma bisa di pemeriksaan kayak gitu udah pakai alat MRI atau yang lain-lain. Padahal sebenarnya secara tingkat dari wawancara dengan dokter aja dokter bisa tentukan ini kira-kira kemana nanti diagnosisnya. Oh, ini juga baru tahu Ada ternyata tahapannya. apa gangguan kalau saraf di punggung itu juga bisa ini ya berpengaruh kayak misalnya sistem buang air besar, buang air kecil kita ya. Ya, Oke. betul. Dok, ini penanganannya kan udah nih. Kalau kesemutan dok, gambaran kenapa sih kita tuh bisa kesemutan dok? Kan ada tuh orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kesemutan atau misalnya tiba-tiba lagi tidur biasa aja kesemutan. Apakah itu bisa dicurigai juga dok? Ya, jadi kesemutan itu sebagai salah satu tanda dari kelainan di saraf, walaupun tidak selalu ya, artinya bisa juga dari kelainan yang bukan saraf, tapi salah satu tanda dan gejala yang dicurigai kelainan pada saraf. Biasanya terjadi penekanan dan iritasi terhadap saraf. Misalnya tadi saraf di tulang belakang, kalau dia mengalami penekanan dari permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian terjadi iritasi, maka dampaknya adalah salah satunya rasa kesemutan. Nah, rasa kesemutan ini akan dirasakan sesuai tujuannya sarafnya. Kalau saraf di tulang belakang itu akan menjalar sepanjang kaki. Kita bagi beberapa bagian, misalnya di depan itu nomor saraf lumbal 1, lumbal 2 namanya kalau dilihat di Google nanti itu bisa dilihat tuh L1, L2, L3, L4 dan seterusnya itu ada petanya. Nah, akan berjalan sesuai peta tersebut rasa kesemutannya itu. Nah, itu berarti mungkin dari tulang belakangnya. Tetapi kesemutan sendiri bisa juga kalau misalnya kita habis duduk lama dilipat, duduk sila lama gitu kan, dilipat. Tapi nggak lama kemudian kalau kita sudah berdiri meluruskan kaki, kesemutannya juga hilang gitu. Nah, itu mungkin kaitannya mungkin sama penekanan saraf dan aliran darah di sekitar sarafnya yang kemudian kurang lancar, tetapi setelah kita luruskan dia akan kembali normal. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Yang jadi boyo nih, ayo ditanya. Ini udah ada banyak yang nanya dok. Kita coba jawab dulu ya dok ya. Ini yang pertama, ini dok. Dari Rohani Detianti, sore. Ini tadi sore baru ngalamin nyeri boyo dan pegang kaki terus terasa kesemutan lanjut ya dok. Dia ada ini sampai pernah tidak bisa bergerak ketika bangun tidur dok, hanya bisa nangis sepersekian menit. Itu sebabnya apa ya dok kemungkinannya? Dok sudah sering dong ya ini ya. Maaf, jadi tadi kalau nggak salah nyeri boyok dan kaki tegang itu mungkin maksudnya karena kesemutan, jadi untuk digerakkan terasa sakit karena ya, kalau kesemutannya cukup mengganggu, cukup berat rasanya, menggerakkan kaki aja makin nyeri, makin kesemutan gitu kan. Kalau itu memang sudah berulang, apalagi selalu ada nyeri boyok dan kesemutan kaki, memang beberapa itu kita sarankan untuk diperiksa dulu. Nah, belum tentu juga itu ada kaitan, bisa jadi kesemutan itu memang hubungannya sama saraf-saraf di kaki murni, tidak ada kaitan dengan tulang belakang. Sehingga kita akan periksa, biasanya kita tentukan dulu pola penjalanan kesemutannya seperti apa. Tapi kalau memang sudah berulang, ada baiknya memang kita perlu periksakan. Atau paling tidak sudah di screening mandiri tadi, tanda-tanda bahayanya ada nggak di dalam tubuh kita itu. Seandainya pun tidak ada, toh ini kan nyeri punggungnya sudah mengganggu, artinya kita mungkin perlu memastikan. Karena ada beberapa pemeriksaan yang memang perlu dilakukan oleh dokter. Karena ada kemungkinan. Ya, gimana? Ini yang nanya ini masih muda banget tau dok, masih kuliah. Iya. 39 sebenarnya bukan berat badan yang berlebihan ya, artinya 39 itu mungkin artinya beban tubuhnya sendiri kan juga tidak terlalu berat. Nah, kalau memang selalu ada nyeri punggung bawah dan kesemutan itu jangan-jangan satu ya tadi bisa apa mungkin ada saraf terjepit di tulang belakangnya karena mungkin sebelumnya ada postur, posisi-posisi aktivitas yang kurang tepat, mungkin seperti itu. Walaupun juga belum pasti juga. Tetap harus diperiksa ya Kak Rohani ya, semoga menjawab ya. Oke.
Lanjut ya dok ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari @nopnovi. Saya sering kesemutan kalau duduk terlalu lama. Kira-kira kenapa ya dok? Apa sering kesemutan bisa membuat kaki bengkak dalam jangka panjang? Duduk terlalu lama ya, tadi seperti yang kita sempat bahas tadi, kalau duduknya yang bersila dilipat jangka panjang, itu juga kita bisa mengalami kesemutan meskipun tidak ada kelainan saraf yang serius, karena mungkin karena penekanan pada saraf dan pembuluh darah, alirannya kurang lancar. Tapi kalau duduk duduk kemudian duduk biasa, tidak disila, tidak bersila, kesemutan juga sama. Misalnya kaki kita menggantung jangka panjang, misalnya kita nih naik kendaraan lama, itu juga bisa juga sebenarnya seperti halnya tadi dilipat, karena alirannya tadi kan harus stasis lama gitu. Ya mungkin hanya seperti itu. Tetapi kalau kesemutan itu terutama duduk lama disertai kesemutannya yang sifatnya juga menjalar sampai atas, artinya dari telapak, dari betis, kemudian ke paha, artinya juga sampai ke kaki. Nah, mungkin itu juga ada kaitan dengan di saraf-saraf di tulang belakangnya gitu. Jadi ini memang kita perlu waspadai. Kalau kesemutan yang bisa bikin kaki bengkak ini emang bisa ya dok ya? Dia kan tadi Kaki juga. bengkak. Ya, sebenarnya mungkin tidak langsung menyebabkan ya, karena mungkin prosesnya agak berbeda. Tetapi kalau tadi duduknya memang posisi duduk lama, kaki kita seperti naik mobil lama gitu ya, aliran darahnya juga mungkin ada gangguan, itu membuat bengkak. Tetapi kita juga sekaligus merasakan kesemutan pada waktu yang sama. Ya, bisa juga. Tapi memang kelainan saraf yang beberapa kelainan saraf itu bisa mengganggu fungsi pembuluh darah, yang dampaknya memang ada pembengkakan, nyeri pada kaki, kita sebut CRPS namanya. Nah itu juga bisa, tetapi tentu saja kita harus membedakan. Kalau bengkaknya misalnya habis naik kendaraan bengkak, tapi buat istirahat diselonjorkan atau agak dinaikkan sedikit, kemudian ya berangsur-angsur membaik, mungkin ya ini karena posisi yang aja. Oke. Semoga nanti Kak bisa membedakan ya, misalnya kayak tadi yang udah dijelasin dokter Wisnu. Oke lanjut, ini udah pertanyaan bagus juga nih dok dari Eka Gil. Dok kalau pas hamil suka tiba-tiba kram kesemutan sama kebas itu nggak apa-apa nggak sih dok? Kalau pas apa tadi? Kalau pas hamil suka tiba-tiba kram kesemutan sama kebas itu nggak apa-apa nggak dok? Tiba-tiba kebas pada saat apa ya? Lagi hamil. Jadi ceritanya kalau orang hamil itu tiba-tiba kebas kesemutan di kaki suka, mungkin ya. Suka kram sama kebas itu nggak apa-apa dok, aman karena hamilnya atau karena yang lain gitu takutnya. Ya, karena memang karena pada posisi hamil ya juga sama juga, kadang orang mudah mengalami bengkak, kemudian akibat bengkak tersebut kakinya jadi terasa tegang, kebas, kesemutan, itu juga bisa gitu ya mungkin. Apalagi kalau dia fluktuatif, nanti dengan posisi tertentu dia akan membaik. Nah, setelah dia berjalan lama kambuh lagi, mungkin kaitannya memang karena hamil, karena positioning tadi ya, mungkin asalkan tadi kaki bengkak dan lain-lain perlu dikonsultasikan dengan dokter kandungan ya, apakah ada problem yang serius atau memang hanya karena hamilnya secara mekanikalnya itu aja itu. Tapi kalau ada kesemutan yang kemudian makin berat ya, kesemutan di telapak kaki naik terus makin berat, kadang disertai kelemahan kaki ya, ini juga perlu diwaspadai gitu. Artinya sesuatunya makin progresif, sesuatu yang dikeluhkan itu makin progresif, sehingga ya tentu saja perlu diperiksakan. Tapi kalau hanya hilang timbul, mungkin kaitannya sama postur atau positioning tadi. Oke, thank you dokter, semoga menjawab ya Kak Eka. Oke, ini next masih ada 2 pertanyaan lagi dokter. Dari di Nurmaya Sarah, pertanyaannya dok, saya ini dulu pernah sakit hampir sebulan memakai korset gimbal. Hanya saja sekarang tidak bisa bangun, harus miring dulu baru bisa bangun. Gimana ya dok? Makasih ya dokter Wisnu. Nah ini Mbak Maya. Hai Mbak Maya. Iya nih. Iya ini baru orang tua aja kalau dok, ketemu. orang tua. Iya. Oke, jadi kalau nyeri punggung bawah harus pakai korset ya. Tadi kembali lagi sebenarnya, apakah ada yang serius atau tidak bisa di screening secara mandiri. Tetapi kalau kira-kira tidak ada yang serius, dari pemeriksaan misalnya kita periksa juga tidak ada yang serius, kemungkinan seriusnya tidak ada, mungkin akibat dari
overuse dari ototnya, mungkin postur saat bekerja, beraktivitas, itu juga kurang tepat duduknya, atau banyak membungkuk, ngangkat dengan membungkuk, dan macam-macam yang membuat ketegangan, kekakuan otot-otot tulang belakangnya, itu juga bisa menjadi penyebab. Kadang kalau memang belum membaik juga dengan obat, meskipun tidak ada yang serius dari screening awal tadi, itu kadang kita juga perlu pastikan apakah benar. Nah, untuk memastikannya kadang kita perlu pemeriksaan penunjang, apakah di Ronsen, apakah di MRI sesuai indikasi yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Tetapi pada umumnya kalau tidak ada yang serius, yang dilakukan terutama adalah koreksi postur saat beraktivitas ya. Misalnya posisi duduk saat bekerja, kalau di depan laptop lama harus bagaimana. Kalau memang harus beberapa kali mengangkat benda, itu cara mengangkatnya harus tepat supaya tidak ada gangguan pada otot dan tulang belakangnya. Kemudian biasanya kita ajarkan, atau dari tim fisioterapi rehab medik akan mengajarkan latih geraknya. Jadi penguatan otot punggung dan peregangan, penguatan dan seterusnya, itu supaya apa? Supaya saat aktivitas gerakannya itu terkontrol dengan baik karena kontraksi ototnya bagus gitu. Kalau itu bagus, maka kemungkinan struktur di tulang belakang untuk salah posisi, gesekan yang menyebabkan radang itu lebih kecil. Sehingga kadang kita menyarankan tidak terus-terusan menggunakan korset pada beberapa kasus. Karena kalau kita selalu hanya mengandalkan korset tanpa ada latihan, sebenarnya membuat otot kita menjadi lemah. Karena kan tugasnya diambil alih oleh korset bagian. Sehingga bertahap mungkin setelah korset ini dipakai, pelan-pelan dialihkan ke penguatan otot. Oke, berarti harapannya sebenarnya bisa tetap bekerja lagi, kita kontrol tapi tanpa korset ya dok ya, harapannya nanti gitu. Oke. Semoga menjawab Mbak Maya, semangat. Tantangan, ini lanjut lagi ya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya dok, udah lewat jamnya. Dari Fawas_Jati_Abdal_Master F_45. Mantap, panjang banget namanya. Pak dokter, saya mau nanya, saya sering ngalamin kaki kesemutan sampai kram, tegang, dan nyeri boyo. Itu karena apa ya? Wah, ini komplit gejalanya. Ya, jadi ini kayaknya nyeri boyok dan kakinya kesemutan dalam waktu yang hampir bersamaan atau sering bersamaan kan? Ya, katakanlah kesemutan yang dialami ini menyertai nyeri boyoknya, kemudian misalnya kesemutannya ini terjadi hampir sepanjang kaki, entah satu kaki atau dua kaki, ini kita nggak tahu ya infonya ini ya. Nah, kalau itu sudah cukup masuk ke yang tadi ada tanda gejala saraf, walaupun gejalanya bukan gejala saraf berat. Gejala saraf berat tadi sampai ada kelumpuhan, gangguan PAP-PAK, sangat berat sekali. Nah, itu. Tapi ini gejala saraf yang sudah mulai harus kita waspadai. Kalau memang tidak ada kecurigaan penyakit serius yang lain, biasanya langkahnya kita beri obat dulu, anti radang atau anti apa yang sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak membaik, itu kita perlu melakukan MRI. Ya, memang ada kemungkinan, walaupun belum pasti juga ini, apakah dari saraf di tulang belakangnya itu. Oke. Berarti ini salah satu calon yang memang wajib periksa sih kalau ini dok ya, sesuai topik kita malam ini. Karena dia ngerasain darahnya nyeri boyok dan kesemutan. Semangat Kak Fawas. Oke. Wah, ini udah selesai nih. Ini ada sapa-sapa nih dok dari dokter Idris, ini teman dokter, nanti bisa sharing sama Pak Wisnu untuk ilmunya. Oke. Dokter Wisnu, terakhir mungkin dok. Ternyata kan tadi waktu bilang, ternyata itu si nyeri boyok dan kesemutan ini nggak cuma untuk orang lanjut usia lagi nih. Ternyata dokter mungkin menemukan di lapangan banyak banget anak-anak muda gitu ya kayak saya yang udah nyeri boyok. Nah, jujur aja mungkin anak muda sekarang juga lebih mager ya dok ya. Maksudnya bisa aja main handphone lama banget. Itu aja udah bisa menimbulkan tidak ada pergerakan. Maksudnya kan pencegahan untuk supaya kita terhindar dari nyeri boyoknya apa sih dok? Takut juga ya, nggak mau nyeri boyok. Oke. Jadi ya pencegahannya salah satunya tadi dikatakan main handphone dan positioning yang kurang tepat itu kadang kita nggak sadari gitu. Jadi memang katakanlah kita
mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan menggunakan laptop positioningnya. Harusnya jangan membungkuk atau mungkin dengan tengkurap di tempat tidur lama, kemudian ya postur-postur yang mungkin mejanya di sebelah kanan tapi badannya agak ngadepnya ke kiri jadi agak melintir. Nah gitu itu kadang kita tidak sadari gitu. Itu juga harus dikoreksi. Nah, ini sebenarnya koreksi yang pasnya bagaimana kita bisa cari sih ini di internet gitu. Posisi itu ada banyak sekali. Termasuk kita misalnya mengangkat benda, berkebun, katakanlah berkebun atau di dapur atau di rumah harus mencuci baju. Nah, itu bagaimana kita harus mengangkat benda dari bawah dan seterusnya itu juga harus ada posisi yang tepat gitu. Dan itu juga sama ada juga dicari di internet juga cukup banyak. Kemudian membawa benda yang berat, misalnya kita pakai ransel atau gendong dan lain-lain itu juga kita jangan over, jadi bebannya juga jangan terlalu berat, jangka panjang itu pastinya punya resiko mengalami nyeri punggung bawah. Dan yang terakhir adalah penguatan otot punggung bawah. Jadi ada olahraga-olahraga yang perlu dilakukan juga sama, bisa juga kita cari di internet untuk latih gerak pencegahan nyeri punggung bawah gitu misalnya, itu sudah pasti banyak sekali keluar. Nah, itu bisa kita lakukan beberapa gerakan yang ada secara rutin itu pada umumnya, bahkan pasien-pasien yang sudah hampir kita lakukan tindakan misalnya harus perlu injeksi dan seterusnya, itu setelah kita latih beberapa juga membaik dengan latih gerak, pengaturan posisi dan sebagainya. Jadi itu termasuk juga untuk pencegahan. Oke. Dok, terakhir dari saya ada pertanyaan saya tadi tiba-tiba terpikir, berarti kalau makanan nggak ada menjadi faktor resiko nyeri punggung kan dok? Kalau makanan, siapa tahu makan yang berlemak bisa nyeri punggung. Makanan berlemak sampai kita obes ya jadi nyeri punggung bawah juga nanti. Kan bebannya jadi banyak ya. Bisa juga guys ternyata. Ya udah deh. Kalau gitu makannya dikontrol. Nah ini ada yang bilang ya nih, Eva Was, makasih buat responnya untuk Dokter Wisnu. Ya, sama-sama, semoga membantu. Dokter, terakhir ini saya tahu dokter ini lagi liburan ya, atau lagi hujan tuh di Jogja. Kalau teman-teman nih dok mau ngobrol sama Dokter Wisnu atau Prista yang di Jogja, itu bisa kemana aja dok? Boleh diinfoin kembali. Oh ya, silakan kalau ada keluhan terkait dengan keluhan saraf secara umum atau keluhan nyeri-nyeri termasuk nyeri yang dialami yang kita bahas hari ini, saya berpraktek di Rumah Sakit Sarjito di Poliklinik Saraf dan juga di Rumah Sakit Siloam Jogja. Itu mungkin kalau memerlukan konsultasi. Gitu guys, karena antriannya rame kalau di Siloam ya, saya tahu kalau di Sarjito mungkin lebih rame lagi. Karena tukang nutup pintu ya dulu ya. Malam. Oke deh, makasih banyak. Ini waktunya sudah selesai lumayan banyak nih dokter. Terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Dikdok. Jadi kita juga tahu dokter mungkin lagi banyak banget kerjaannya pasti sekarang ya gitu. Semangat ya dok ya, untuk teman-teman juga semangat gitu ya. Dan teman-teman terima kasih juga yang udah respon. Teman-teman Dokter Wisnu makasih juga udah nonton. Kita akan kembali lagi besok di live Instagram Dikdok. Kalau gitu saya Dokter Wisnu pamit. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya dokter. Salam untuk orang di sana. Ya, sukses selalu. Terima kasih dok.